Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, berhubung tadi tidak bisa hadir sehingga mau nggak mau kita ganti ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya ya di habis maghrib ini. Udah sholat semuanya kan ya? Jadi kita bisa kelas dengan tenang. Eh, apa namanya? Jadi hari ini kita mau lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita udah belajar tentang PSM, sekarang kita masuk ke DID gitu ya. Dan saya rasa DID ini lebih mudah teman-teman. Jadi mau nggak mau ini oke, saya harus ajarkan DID ini jadi supaya bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman nanti ketika menulis paper. Apakah teman-teman mau pakai PSM atau mau pakai DID ya. Begitu, oke. Baik. Jadi saya minta teman-teman fokus ya. Kemudian bisa mengikuti kelas malam hari ini. Semoga kalau maghrib-maghrib ini kan malah nggak ngantuk ya dibanding yang kelasnya siangnya nggak. Kalau kelasnya jam 1 kayaknya malah ngantuk. Oke, saya share dulu materi hari ini ya. Saya mau share tentang konsep dari DID dulu. Tapi sebelumnya suara saya jelas ya, nggak kresek-kresek gitu nggak kan? Nggak, oke. Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, jadi hari ini ya kita masuk ke DID teman-teman, difference in difference. Nah, ini adalah salah satu model dalam mengevaluasi dampak juga ya. Jadi dalam satu semester tentang evaluasi dampak di mata kuliah evaluasi dampak ini, maka teman-teman udah ngantongin dua model, oke? Ngantongin dua model yaitu DID dan PSM. Nah, DID ini kenapa saya berikan karena memang ini cukup singkat. Jadi nanti bisa jadi pertimbangan itu tadi ya buat teman-teman apakah akan menggunakan model PSM atau DID. Nah, gimana sih sebenarnya konsep dasar dari DID itu ya? Jadi teman-teman semuanya, kenapa sih kok kita harus pakai model DID misalnya ya? Nah, ternyata DID ini punya kelebihan ya dibandingkan yang PSM kemarin. Yang pertama bahwa di dalam model DID ini adanya korelasi antara variabel penjelas dengan unobserved ya, itu tidak bisa menyebabkan bias. Jadi meskipun ada korelasi antara variabel penjelas itu apa? Variabel independen, ya kan? Nah, meskipun ada korelasi antara variabel independen dengan unobserved itu kan berarti error term-nya, ya nggak? Error term itu berarti yang tidak bisa diobservasi atau yang tidak bisa diukur gitu. Jadi variabel-variabel yang tidak masuk ke dalam model. Nah, ketika adanya korelasi antara variabel penjelas dengan unobserved itu tadi atau error term tadi itu tidak bisa menyebabkan bias. Jadi model ini punya keunggulan itu, model DID ini. Dia tidak bisa menyebabkan bias. Kalau kita lihat model yang lain kan ini nggak boleh ada korelasi ya kan antar variabel penjelas atau ada variabel yang sangat penting sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam model, tapi itu tidak dimasukkan di dalam model. Nah, biasanya model yang lain yang seperti itu tadi, yang harusnya ada variabel penting yang dimasukkan ke dalam model, tapi ternyata nggak dimasukkan, maka itu bisa menyebabkan bias, gitu ya, atau bias. Tapi di DID ini, antara penjelas dengan unobserved, itu tidak menyebabkan bias. Oke. Nah, lalu kemudian DID atau difference indifference mengamati kelompok partisipan dan kontrol pada dua periode. Oke, mengamati kelompok partisipan dan kontrol pada dua periode. Nah, saya harap di sini teman-teman sudah paham semuanya apa itu kelompok partisipan dan kelompok kontrol. Karena kemarin sudah sering sekali kita bahas kelompok partisipan dan kontrol ini di model PSM. Nah, di DID ini juga kita sama masih menggunakan kata-kata partisipan, kata-kata kontrol gitu ya. Jadi kelompok partisipan itu apa? Kelompok yang memang dia mendapatkan program. Sementara kontrol adalah kelompok yang tidak mendapatkan program, oke? Nah,
Jadi DID ini mengamati kelompok partisipan dan kelompok kontrol pada 2 periode. Nah, pada 2 periode ini artinya 2 periode yang berbeda, yaitu adalah sebelum dan sesudah. Sebelum dapat program dan sesudah dapat program. Jadi di DID ini kita melihat evaluasi dampak dari sebelum adanya program dan sesudah adanya program, gitu ya. Nanti kita praktekkan seperti itu. Nah, kemudian jadi gini, kalau kemarin PSM itu kan, Bu, kayaknya kok mirip gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman bedakan adalah memang di PSM itu kemarin kita juga membahas tentang membandingkan sebelum dan sesudah gitu ya. Membandingkan tetapi kan pada membandingkan dengan mematch-kan gitu loh maksudnya, kalau PSM kemarin ya. Jadi membandingkan sebenarnya orang yang sama gitu ya, ketika dia dapat program dan belum dapat program gitu kan. Tetapi kalau di PSM itu kan kita mencari variabel yang punya karakteristik yang sama, yang punya kemiripan yang sama untuk kemudian kita match-kan, kan gitu ya kemarin itu. Nah, kalau di DID ini bedanya adalah kita mengamati kelompok partisipan sebelum dan sesudah program. Jadi makanya di sini ada kata 2 periode. Jadi misalnya gini teman-teman, ketika suatu program itu baru bisa dilaksanakan mulai tahun 2014 misalnya, berarti kan sebelum tahun 2014 itu, sebelum tahun 2014 itu berarti kan belum dapat program, iya nggak? Iya kan? Nah, maka kita lihat itu, jadi sebelum 2014 dan setelah 2014. Nah, itu adalah di ID gitu ya. Jadi ketika misalnya dia dapat program di tahun 2014, maka sesudah program ini kita gunakan tahun 2014. Sebelumnya, ya berarti kalau di FLS kita bisa gunakan gelombang yang 2007 atau IFLS 4. Nah, maka di ID ini kita biasanya menggunakan 2 gelombang, teman-teman ya. Jadi IFLS tahun 2007 dan IFLS tahun 2014. Gunanya apa? Gunanya ini tadi untuk membandingkan 2 periode sebelum dan sesudah. Oke, paham ya? Misalnya contoh lagi, contohnya misalnya kalau kartu prakerja. Kartu prakerja misalnya, ini contoh aja ya, kalau misalnya kartu prakerja itu baru ada datanya dan mulai terrealisasi itu di tahun 2020 atau 2021, ya maka berarti kita bisa menggunakan data dari 2020 sampai tahun 2020, 21, 22 misalnya ya. Enggak, kalau misalnya kita pakai FLS, sorry, saya ulangi. Jadi kalau misalnya kita pakai FLS ya, berarti misalnya adanya kartu prakerja itu tadi mulai diterapkan di tahun 2020-21, maka kemungkinan FLS nanti di tahun 2023 atau misalnya ya, karena sekarang kan belum ada di 23 misalnya FLS keluar yang baru, nah maka kemungkinan FLS 2023 ini nanti sudah mencatat adanya pertanyaan-pertanyaan tentang program kartu prakerja gitu kan, yang itu sebelumnya belum ditanyakan di tahun 2014 karena memang belum terrealisasi program tersebut. Nah, maka di ID kita bisa menggunakan FLS tahun 2014 sebagai sebelum penerima program, dan IFRS misalnya ya, ini ya contoh IFRS nanti tahun yang terbaru misalnya 2023 yang baru muncul itu sebagai sesudah program. Paham ya? Jadi di ID itu mengamati kelompok partisipan dan kontrol pada 2 periode. Oke? Nah, kelompok partisipan dan kontrol masing-masing memiliki unobserved faktor yang berbeda, tetapi bersifat konstan antar waktu. Lalu kemudian diferensi antar sesudah dengan sebelum program pada masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok partisipan dan kontrol akan menghilangkan unobserved factor yang time invariant sehingga tidak menyebabkan bias. Tadi itu tadi. Jadi adanya keterkaitan antar variabel penjelas dan unobserved itu aman-aman aja kalau di ID. Jadi tidak bisa menyebabkan bias. Nah, itu salah satu bentuk keunggulan dari DID. Nah, DID umumnya digunakan pada data panel dan pooling cross section. Jadi tadi karena kan kita menggunakan data sebelum dan sesudah, tahun sebelum dan tahun sesudahnya, maka itu bisa pakai data panel ya. Nah, konsep dasar, bagaimana sih konsep dasar dari estimator DID ini atau model DID ini ya, bahwa
konsep DID ini melakukan perbandingan outcome. Outcome itu apa? Outcome itu adalah variabel dependennya, atau outcome itu adalah kita mau melihat tujuannya apa sih dari penelitian itu, gitu kan? Ya. Jadi estimator DID ini adalah melakukan perbandingan outcome ya antara partisipan dan kontrol. Jadi tadi kalau misalnya mau mengevaluasi tentang dampak kartu prakerja terhadap apa ya? Terhadap waktu tunggu kerja misalnya, berarti kan outcome-nya apa? Outcome-nya adalah waktu tunggu kerja. Nah, itu yang dikatakan sebagai outcome gitu. Kayak kalau kemarin di PSM kita pakai contoh tentang bagaimana adanya program BLT terhadap pengeluaran rumah tangga, berarti outcome-nya apa kira-kira? Outcome-nya apa? Kalau misalnya mau melihat program BLT terhadap pengeluaran rumah tangga, berarti outcome-nya apa? Hmm? Apa outcome-nya? Outcome-nya itu tadi, variabel apa? Dependent-nya. Variabel dependent atau variabel yang dicari itu apa gitu ya. Kayak misalnya tadi, saya mau cari tentang adanya program kartu prakerja, evaluasi dampaknya terhadap waktu tunggu bekerja atau waktu tunggu diterimanya kerja. Waktu tunggu diterimanya kerja berarti kan itu sebagai outcome atau sebagai variabel dependent-nya, iya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya bagaimana adanya program BLT terhadap pengeluaran rumah tangga, berarti outcome-nya apa? Pengeluaran rumah tangga, Bu. Pengeluaran rumah tangga, paham ya? Jadi kata-kata outcome teman-teman nggak usah bingung lagi dan harus sudah paham outcome itu apa. Nah, outcome itu adalah variabel dependent-nya atau tujuan dari penelitian itu apa gitu ya. Kalau tujuan penelitiannya adalah melihat kesejahteraan rumah tangga ya berarti itu outcome-nya kesejahteraan. Kalau misalnya tujuan penelitiannya adalah apa namanya status merokok gitu ya, ya berarti outcome-nya adalah status merokok. Jadi outcome itu tujuan atau variabel dependent-nya. Nah, maka estimator DID ini adalah melakukan perbandingan outcome antara partisipan dan kontrol ya pada waktu sebelum dan sesudah program. Nah, ini bisa kita tuliskan secara model atau matematisnya. Ini adalah model DID dan di sini ada YT1 dan Y0T gitu ya. Jadi Y1 di sini adalah untuk apa namanya setelah program dan Y0 ini adalah sebelum program ya. Nah, ini adalah treatment untuk variabel treatment atau variabel partisipannya gitu ya. Nah, sementara Y1 di sini yang T1 sama dengan 0 ini adalah untuk variabel kontrolnya. Di mana variabel kontrol ini juga menjelaskan bahwa Y1 di sini adalah sesudah adanya program dan Y0 ini adalah sebelum adanya program gitu ya. Nah, atau kita juga bisa menulis secara persamaan regresinya. Di sini ada YIT gitu ya. Y ini adalah outcome-nya atau variabel dependent-nya. Kemudian di sini ada konstanta. Kemudian di sini ada beta I1T. Nah, ini adalah variabel interaksinya ya. Apa namanya? Variabel interaksi atau dummy interaksi antar waktunya tadi. Jadi sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau di sini ini row ya bacanya ya. Yang huruf semacam huruf P ini dan T1I ya. Ini adalah apa namanya? Dummy untuk apa namanya? Dummy penerima dan yang bukan penerima atau dummy kelompok treatment dan kelompok kontrolnya. Lalu kemudian di sini ada apa namanya untuk yang ini dia menjelaskan tentang
dummy waktunya ya. Jadi ini adalah menjelaskan dummy waktunya. Bisa kelompok. Dummy waktunya itu adalah sebelum dan sesudah. Sementara di sini adalah error term. Nah, maka teman-teman nanti model matematisnya adalah seperti ini. Jadi di model DID ini sebenarnya kita semacam pakai model OLS gitu ya, atau regresi biasa gitu. Oke. Nah, asumsi model DID ini spesifikasi modelnya sudah tetap, kemudian error term-nya tadi tidak berkolerasi dengan semua variabel penjelas di dalam model. Oke. Nah, ilustrasi DID dalam bentuk grafik ini ya, teman-teman. Jadi konsepnya silahkan dipahami dulu. Oke, silahkan dipahami bahwa begini. Di sini ada grafik, silahkan diperhatikan ya. Oke. Nah, silahkan diperhatikan di sini grafik ini mengilustrasikan bagaimana program DID ini program model ya, model DID ini dilakukan. Nah, jadi kalau kita lihat ya garis lurus yang vertikal pertama ini kita anggap sebagai praprogram. Praprogram itu berarti sebelum adanya program. Nah, kemudian yang garis vertikal kedua di sini yaitu adalah program. Artinya ini adalah batas kapan si responden itu mendapatkan program ya. Jadi yang awal ini adalah praprogram, yang kemudian yang kedua di sini adalah program atau artinya kapan responden itu mendapatkan program batasnya. Jadi kayak misalnya ini sebelumnya 2007 dan ini adalah 2014. Jadi batasnya dia dapat program itu atau tergabung atau menjadi kelompok partisipannya itu berarti di tahun 2014. Nah, di dalam DID kan kita melihat atau membandingkan sebelum dan sesudah gitu kan, menggunakan dua periode yang berbeda. Nah, di sini kita ibaratkan garis DE ini adalah kelompok kontrol ya. Kemudian garis AC di sini adalah kelompok partisipan ya. Kelompok partisipan itu berarti artinya dia yang tergabung atau menggunakan program. Ya, dia kelompok yang gabung dalam program, kontrol adalah yang tidak gabung dalam program. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, ini maksudnya apa? Jadi garis DE, ya, garis DE ini adalah perubahan ketika mendapatkan perubahan ketika dia tidak mendapatkan program. Jadi kalau sebelum sebelum adanya program ya, ketika dia tidak gabung dengan program, ini dia itu cuma bisa mendapatkan keuntungan sebesar DE. Gitu ya, garis DE saja. Tetapi kalau dia tergabung ke dalam program, ya kan, kalau dia gabung dalam program, yang tadinya kalau nggak gabung itu dia keuntungannya sebesar AC, tapi karena dia masuk ke dalam program, maka keuntungannya yang dia dapatkan menjadi sebesar AB, ya kan? Sebesar AB ini artinya dia lebih besar dibandingkan dengan AC, ya enggak? Kalau kita lihat kan ini garisnya lurus ke sini. Tapi karena dia gabung menjadi partisipan atau gabung ke dalam sebuah program, ya ikut gabung dalam program tersebut, maka keuntungannya jadi meningkat. Yang harusnya tadi di C, kemudian meningkat menjadi B. Ini kan berarti semakin tinggi, ya kan? Grafiknya kan bergeser semakin tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan AC. Maka artinya ketika dia gabung ke dalam program, keuntungan yang didapatkan adalah sebesar AB, bukan AC. AC ini adalah ketika memang dia tidak gabung ke dalam program. Nah, sama halnya dengan DE. DE ini adalah dia ketika dia tidak gabung ke dalam program. Ya, ini waktu di sini adalah programnya sudah berjalan. Program sudah berjalan, tapi kan program itu kan nggak semuanya gabung ke dalam program. Nggak semuanya dapat bantuan gitu kan. Kalau misalnya BLT konteksnya kan nggak semua dapat bantuan BLT. Nah, DE ini adalah keuntungan bagi mereka-mereka yang nggak gabung ke dalam program. Apa misalnya dia nggak dapat BLT gitu ya. Nah, tapi orang yang gabung dalam BLT, yang dapat program, itu yang harusnya tadi kalau nggak gabung dia AC, tapi dia menjadi AB, gitu ya. Nah, maka ini adalah dampak dari adanya suatu program, gitu. Harusnya seperti itu kan. Ilustrasi di ID ini kita mau melihat sebenarnya berapa besar sih dampaknya, bagaimana sebelum dan sesudah adanya program, gitu ya. Tapi kan nanti kita lihat ya menggunakan model apakah benar-benar berpengaruh atau enggak sih gitu. Kalau teorinya kan harusnya berpengaruh yaitu sebesar AB ini tadi.
Konsep dasarnya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gabung ke dalam program kan harusnya keuntungannya meningkat ya, menjadi AB dibandingkan yang tidak, yaitu sebesar AC. Tapi nanti dilihat dulu dari modelnya. Kita nanti coba praktekkan. Nanti dari model kita bisa lihat apakah sebenarnya adanya program itu benar-benar berpengaruh atau tidak terhadap apa nanti outcome-nya ya. Dari tujuan outcome-nya nanti apa kita lihat gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak sampai sini? Maaf Bu, masih bingung yang sama variabel kontrolnya itu loh, Bu. Yang kontrol itu loh Bu. Yang ini? Iya. Bingungnya apa? Jadi soalnya sinyalnya putus-putus kan Bu. Jadi kayak masih itu. Ibunya bilangnya lemot gitu loh Bu. Oh gitu. Oh iya kah? Yang lain suara saya putus-putus nggak? Enggak. Punya saya kayak Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, Mbak Yova ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi bahwa di dalam ini adalah grafik untuk mengilustrasikan DID ya. Jadi kan tadi tujuan DID adalah membandingkan sebelum dan sesudah adanya program di dalam 2 periode ya. Jadi 2 periode yang berbeda. Misalnya kita bandingkan di tahun 2007 sebelum adanya program dan 2014 setelah adanya program. Paham ya? Nah, di sini juga kita menggunakan 2 kelompok, yaitu adalah kelompok partisipan. Kelompok partisipan ini adalah kelompok yang tergabung ke dalam program, atau kelompok mereka yang dapat program. Sementara kontrol adalah kelompok bandingannya tadi, berarti kelompok adalah kelompok yang tidak mendapatkan program atau kelompok yang tidak tergabung ke dalam program. Ya. Nah, makanya di sini konsep dasarnya kan seperti ini ya. Jadi DID ini yaitu adalah melihat perbandingan sebelum dan sesudah. Jadi kalau T1 sama dengan 1 di sini adalah sesudah adanya program ya. Sesudah adanya program dilihat dari apa? Dari Y1 ini adalah kelompok partisipan dan Y0-nya adalah kelompok kontrol. Dikurangi dengan sebelum 0 ini adalah kalau T1-nya 0 berarti dia sebelum mendapatkan program, yaitu juga terdiri dari kelompok partisipan Y1 dan Y0 adalah kelompok kontrol. Nah, maka kan nanti kita mau lihat sebenarnya kita itu melihat selisihnya gitu ya, sebelum dan sesudah. Makanya di sini rumusnya adalah minus. Nah, di dalam konsepnya nanti aplikasinya kita sebenarnya sama aja dengan modelnya OLS ya. Jadi menggunakan persamaan regresi biasa. Kalau kita lihat di sini, nah ini persamaan modelnya. Ya, jadi Y di sini adalah outcome-nya atau variable dependent-nya. Kemudian beta T1 IT ini adalah variabel interaksinya atau variabel interaksi itu adalah variabel variabel interaksi itu adalah gabungan antara sebelum dan sesudah sekaligus dengan periodenya gitu ya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman coba lihat nih. Ini kan variabelnya T ya. Di sini variabelnya T dan di sini adalah T kecil. Ya, T besar di sini adalah mengindikasikan tentang tentang dummy program, dummy yang mendapatkan program dan tidak mendapatkan program. Ya, tapi T kecil di sini adalah mengindikasikan waktu. Jadi waktu sebelum dan sesudah. Nah, beta T di sini T besar dan T kecil ya, teman-teman. T besar dan T kecil di sini ini mengindikasikan gabungan antara ini dan ini. Berarti makanya di sini disebut sebagai variabel interaksi. Kenapa? Karena dia adalah gabungan T besar dan T kecil. T besar tadi apa? Yaitu program tentang program yang dapat program dan yang tidak dapat program sebelum dan sesudah. T-nya ini adalah waktu sebelum dan sesudah. Jadi T ini tentang waktu, misalnya nanti periodenya 2007 atau 2014 gitu ya. Nah, maka ini dikatakan sebagai variabel interaksi karena gabungan antara waktu dan
tentang dummy waktu dan dummy penerima gitu ya. Apakah dia penerima program atau tidak. Nah, konsep dasarnya seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ini adalah ilustrasinya. Jadi kontrol itu kan yang tidak dapat program, partisipan adalah yang dapat program. Nah, yang tidak dapat program itu dia keuntungannya ya hanya sebesar DE. Tapi kalau dia gabung ke dalam program, yang tadinya kalau nggak gabung itu AC, karena dia gabung ke dalam program atau dia mendapatkan program, keuntungannya kan meningkat harusnya ya. Teorinya kan harusnya meningkat. Meningkatnya sebesar berapa? Harusnya dia mendapatkan keuntungan sebesar AB. Gitu. Kalau dia nggak ikut program, harusnya kan dia cuma dapat AC keuntungannya gitu ya, kesejahteraannya. Tapi karena dia gabung ke dalam program, harusnya kesejahteraannya meningkat ya, menjadi lebih besar yaitu sebesar AB. Nah, tinggal dilihat aja nih, ini kan grafiknya garisnya lurus ke sini. Tapi karena ada gabung ke dalam program, grafiknya meningkat. Meningkat artinya apa? Dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan kalau nggak dapat program. Gitu. Titik-titik ini adalah ilustrasi kalau seandainya dia nggak dapat cuma sebesar AC, tapi karena dia gabung, maka dia keuntungannya sebesar AB. Nah, berarti kan selisih keuntungannya didapatkan dari mana? Dari AC dikurangi AB. Itulah besar keuntungan yang dia dapatkan atau yang dimaksud dari evaluasi dampak itu. Dampaknya maksudnya. Dampaknya itu berapa berarti? Dampaknya itu AC dikurangi AB. Paham sampai di sini, Mbak? Sudah, Bu. Oke, teman-teman yang lain sampai di sini paham? Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan saja ya. Nggak usah malu-malu. Sudah oke? Sudah ya? Karena nggak ada yang tanya, berarti tidak ada masalah ya. Aman ya. Nah, sekarang kita mau praktekkan dari program DID ini ya. Jadi kita misalnya seorang peneliti ingin melihat efek dari perubahan status. Status apa? Status merokok ya misalnya terhadap kesehatan. Nah, jadi misalnya teman-teman anggaplah sebagai peneliti dan teman-teman ingin melakukan penelitian berupa perubahan status merokok terhadap kesehatan, ya. Nah, maka waktu yang digunakan, karena kan tadi kita menggunakan periode waktu ya, waktu yang digunakan adalah dengan menggunakan, karena waktunya tadi berarti FLS 4, ya, 2007 dan FLS 5, 2014. Oke. Maka peneliti membentuk sebuah variabel treatment. Variabel treatment itu berarti variabel apa? Variabel treatment berarti dia yang dapat program apa yang nggak dapat program? Yang dapat program. Yang dapat, Bu.
Nah, sekarang misalnya kayak gini ya, eh apa namanya, misalnya begini. Jadi contoh penggunaan DID. Jadi misalnya seorang peneliti ingin melihat efek dari perubahan status merokok terhadap kesehatan. Ya, jadi kita mau lihat nih, gimana sih sebenarnya perubahan status merokok terhadap kesehatan. Nah, status merokok ini apa maksudnya? Status merokok ini kan kita mau lihat sebelum dan sesudah. Berarti status merokok itu adalah ketika dia sebelum merokok dan setelahnya berarti setelah dia merokok. Ya, jadi apa namanya, dengan menggunakan data IFRS 4 berarti tahun 2007 dan IFRS 5 tahun 2014. Maka peneliti teman-teman membentuk sebuah variabel treatment dengan kriteria orang yang tidak merokok di tahun 2007 dan merokok di tahun 2014. Adapun variabel kontrol adalah orang yang tidak merokok di tahun 2007 dan 2014. Karena itu tadi kita kan mau membandingkan sebelum dan sesudah. Sebelum di tahun 2007 dan setelah di tahun 2014. Di tahun 2007 itu artinya dia tidak merokok, di tahun 2014 itu artinya dia merokok. Nah, kita mau melihat itu. Sebenarnya mereka-mereka yang sebelumnya ngerokok dan setelahnya ngerokok itu tuh gimana sih dampaknya? Nah, kita mau lihat dampaknya apa? Outcome-nya. Dampaknya kita mau lihat gimana sih dari kesehatannya. Kesehatannya ini proksinya apa? Kesehatannya ini kita mau lihat dari variabel apa? Yaitu adalah variabel lama absen. Ya, lama absen dari kegiatan sakit. Lama absen dari kegiatan sehari-hari karena sakit ya. Jadi kan kalau teman-teman apa namanya kuliah di kampus kan juga sesekali izin karena sakit. Nah, itu yang kita jadikan variabel. Jadi berapa lama absen dari kegiatan karena sakit ya. Jadi kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya perbandingan antara sebelum dan sesudah orang yang tadinya nggak ngerokok kemudian ngerokok di tahun 2014 itu bagaimana apa namanya status kesehatannya. Status kesehatannya kita lihat dari apa? Dari absensi sakitnya gitu ya. Jadi orang yang merokok ini yang sebelumnya nggak ngerokok tapi kemudian ngerokok kira-kira dia absennya lama nggak sih atau berpengaruh nggak sih dari apa lamanya absen karena sakit. Oke, nah kita sekarang mau lihat ini. Sampai di sini paham sebelum kita praktek? Sampai di sini paham tujuan dari apa namanya, tujuan dari penelitian ini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Hmm? Halo? Bisa, Paham. Bu. Bisa, Nah, Bu. oke, yang lain pada kemana nih? Masih off cam, ayo. Ayo, tadi kan kita sudah janji ya, sudah saya kirim aturan. Silakan bisa dihidupkan yang memang tidak ada masalah sama wifi-nya. Oke, coba Mas Salwa. Halo? Ya, Bu. Halo. Oke, Mas Salwa, kira-kira apa yang bisa Mas Salwa pahami dari konteks studi kasus ini? Kira-kira nanti kita mau ngapain sih? Coba dijelaskan ulang. Oh, Mas. Hmm?
Gimana? Mengetahui Apa Mas mengetahui? Ayo. Ada yang lain yang bisa? Udah dijelaskan ya, barusan saya udah jelaskan ini maksud tujuannya apa. Saya cuma minta teman-teman menyampaikan ulang sesuai apa yang teman-teman pahami. Karena gimana kita mau praktek kalau tujuannya aja belum paham ya. Jadi tadi saya sudah kirimkan data, nanti kita praktekkan data yang sudah saya kirimkan, variabel-variabelnya. Tentang ini, tentang yang kita buat contohnya ini gitu. Tapi sebelum praktek saya mau dulu, teman-teman paham nggak sih sama tujuannya ini? Tujuan dari penelitiannya ini tuh tentang apa? Apa variable outcome-nya? Apa? Ada yang mau coba menjawab? Saya coba mau menjawab, Bu. Tapi maaf Ya. ya kalau nanti kurang. Nggak apa-apa, silahkan. Kalau menurut saya itu tujuannya itu untuk melihat kesehatan seseorang yang berhenti merokok atau tidak merokok pada tahun 2007 dan tahun 2014. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi mau melihat yang tidak merokok di tahun 2007 dan 2014 gitu ya Mbak ya, status kesehatannya. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Oke, ada lagi yang lain? Masih kurang tepat ya, sedikit lagi. Yang lain silakan. untuk membandingkan status kesehatan orang yang tidak merokok 2007 dan orang yang tidak merokok di tahun 2014. Kembali. Mas Prianto yang tidak merokok di 2007 dan tidak merokok di 2014. Iya. Yang merokok di 2014. Tadi tidak merokok dua-duanya. Yang benar yang mana? Yang merokok di 2014? Ya. Yang merokok di 2014. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Coba. Nggak apa-apa. Silakan, saya malah senang kalau aktif. Oke, ini ada yang di chat juga ya. Mas Gilang. Untuk melihat bagaimana dampak dari mereka yang sebelumnya tidak merokok dan akhirnya merokok dengan melihat dari lama hari absen. Oke, nah ini ya yang Mas Gilang betul ya. Jadi untuk melihat bagaimana dampak dari mereka yang sebelumnya tidak merokok dan akhirnya merokok dengan melihat. Nah, jadi oke, saya ulangi lagi ya. Jadi tujuan dari maksud penelitian ini adalah sebenarnya di sini udah tertulis jelas ya. Tapi ternyata teman-teman masih banyak yang juga belum paham ya. Jadi tadi Mas Pianto juga sudah oke, sudah betul. Yang Mbak Lisa tadi karena Mbak Lisa menyebutkan bahwa tidak merokok di tahun keduanya. Tapi padahal kita di sini mau membandingkan sebelum dan sesudah. Oke, jadi di ID itu adalah membandingkan sebelum dan sesudah. Otomatis akan ada 2 periode yang kita gunakan karena sebelum dan sesudah. Periodenya 2007 dan 2014. Maka dilihat di sini teman-teman, kita tuh mau lihat orang yang tidak merokok di tahun 2007 dan merokok di tahun 2014. Jadi kita mau membandingkan orang yang sebelumnya itu nggak ngerokok ya di tahun 2007 dan kemudian dia itu merokok di tahun 2014. Berarti kan ada perbedaan, ada perubahan yang sebelumnya nggak ngerokok di tahun 2014 dia jadi ngerokok. Nah kita mau melihat gimana sih sebenarnya mereka itu adanya perubahan itu tadi dengan lama hari absen dengan status kesehatannya. Tapi status kesehatannya ini kita pakai variabel lama hari absen. Lama hari absen dari apa? Dari kegiatan sehari-hari karena sakit. Jadi karena memang di FLS itu kan
variabelnya atau pertanyaannya sangat lengkap ya. Jadi kayak misalnya teman-teman statusnya sedang kuliah gitu kan. Nanti ada pertanyaan, kira-kira selama 1 semester kuliah itu berapa kali lama nggak masuk karena sakit gitu kan. Nah, itu akan ada pertanyaan seperti itu misalnya. Nah, lama hari nggak masuk karena sakit itu yang kita jadikan sebagai status kesehatan. Oke. Seperti itu. Jadi kita membandingkan antara sebelum dan sesudah. Sebelumnya itu adalah orang yang tidak merokok di tahun 2007 dan sesudahnya itu dia merokok di tahun 2014. Makanya kita di sini pakai dua periode ya. Jadi dua periode FLS 4 dan periode FLS 5. Dengan outcome itu adalah tujuan penelitiannya atau variabel dependennya, yaitu adalah status kesehatan lama hari apa ya. Sampai di sini sudah paham ya? Oke? Sudah bisa dilanjutkan ya. Nah, sekarang karena teman-teman sudah paham tujuan dari penelitian ini apa, nah sekarang coba kita praktekkan. Kita sudah paham nih tujuan kita mau nulis apa, tujuan kita mau neliti tentang apa. Sekarang kita coba praktekkan. Teman-teman bisa buka apa namanya Stata ya, Stata. Tadi sudah di-download? Sudah, Bu, tapi ini punya saya error, Bu. Kayak Kenapa? lisensi gitu. Oh, itu Nggak tahu, statanya udah ya saya berarti download. ya. Terus, iya, iya, Bu. Yang lain bisa? Bisa, Bu. Yang lain bisa. Aman, Berarti, Bu. nah, berarti tadi statanya ya Mbak minta diinstal ulang lagi tuh. Iya, Bu. Besok, Bu. Oke, bentar saya buka statanya dulu. Ini saya buka folder, sudah kelihatan? Udah tershare ya screen saya? Sudah, Bu. Nah, Sudah. oke. Jadi saya minta teman-teman kalau kemarin kita buat file folder sendiri ya, ada latihan EFLS. Nah, mungkin sekarang dan latihan PSM ya. Sekarang mungkin bisa teman-teman bisa buat satu folder baru lagi, bisa dituliskan latihan di ID. Latihan di ID seperti ini sudah. Nah, kemudian yang tadi saya kirimkan, tadi saya ngirim apa ya? Dufile apa DTA-nya aja? Dua-duanya ya kalau nggak salah ya? Udah, Bu, dua-duanya. Dufile sama DTA ya. Ah, sekarang mungkin teman-teman bisa masukkan DTA-nya dulu ke sini atau ya sekalian sama Dufile-nya nggak apa-apa. Oke, DTA-nya sudah dimasukkan. Nah, sekarang kita open Dufile yang tadi. Saya open Dufile yang tadi ya. Nah, jadi di sini kita mau praktekkan penggunaan model di ID. Ini relatif lebih mudah ya dibandingkan yang PSM kemarin, memang agak panjang. Tapi kalau di ID ini tidak panjang ya. Jadi kayaknya nanti setelah teman-teman tahu di ID akan lebih memilih di ID dibanding PSM. Oke, jadi seperti biasa kita pakai perintah default dulu. Jadi clear all. Kemudian
set more of, capture log close ya. Kemudian kita bisa buat direktorinya. Direktorinya tadi teman-teman membuat folder barunya di mana ya. Jadi tadi ini kita bisa buat direktorinya itu cd, kemudian kita bisa copy paste ini ya. Jadi kita copy link di atas ini di mana tempat kita nyimpen tadi, kita copy, Ctrl C, kemudian kita bisa pastekan di sini ya. Kemudian ini kita bisa running. Kemudian itu kita running juga, execute, oke, sudah aman. Lalu kemudian kita bisa buat log filenya terlebih dahulu ya, dengan cara log using did.log replace. Nah, nanti ini akan masuk di folder yang tadi kita buat. Ya, jadi tadi kita buat direktorinya supaya apapun nanti yang kita save bisa secara otomatis nyimpen di folder ini ya. Kemudian kita execute, sudah aman. Nah, sekarang kita langsung aja, jadi itu sudah saya kasih data variabelnya ya, teman-teman semuanya berupa smoking status itu tadi. Nah, teman-teman kalau mau pakai silahkan bisa buat dulu per masing-masing variabel gitu ya. Tapi untuk model kali ini sudah saya buatkan variabelnya, jadi kita langsung praktek supaya lebih cepat. Nanti di lapangan teknisnya teman-teman bisa mencari per masing-masing variabel seperti biasanya. Oke. Nah, kemudian kita kita use smoking status. Nah, jadi kita pakai ini sebenarnya bisa pakai use yang kita kontrol ini ya, yang kita kontrol ini teman-teman, kita copy URL terus kemudian kita masukkan DTA-nya. Tapi karena kita sudah pakai directory tadi, jadi kita nggak perlu pakai link-link tadi itu, jadi kita cukup tuliskan nama file penyimpanannya. Ya, jadi cukup use smoking_status clear seperti itu. Tapi itu syaratnya kita harus buat directory dan log filenya dulu. Tapi kalau teman-teman belum buat ini, maka di sini harus wajib seperti biasanya itu yang tanda petik, ya, kemudian link URL-nya itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa tuliskan, kita panggil datanya ya, yaitu dengan cara use smoking_status. Ini kita execute, kita run, sudah aman. Lalu kemudian setelah kita execute, mungkin kita bisa tengok dulu lah datanya ada apa aja. Ya kan, teman-teman bisa tengok dulu tuh, ada apa aja sih sebenarnya di data yang Bu Indana kirim. Oke, ada apa aja nih kira-kira? Absen sakit. Absen sakit, ya kan? Absen sakitnya sebagai apanya? Sebagai variabel apa? Dependent-nya, Bu. Variable outcome. Dependent, betul, outcome-nya. Oke, good ya. Nah, di sini ada banyak sekali variabel yang kita gunakan. Mulai dari absen sakit, tahun ini tadi ya sebagai ID waktunya, yaitu tahun sebelum dan sesudah. Ini bentuknya adalah dummy, ya. Dummy-nya berarti antara 0 dan 1, 0 2007, 1 2014. Kemudian kita juga pakai status merokok ya. 0 adalah dia tidak merokok dan 1 adalah merokok. Jadi juga variabel dummy ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini variabel absen sakit ini berarti paling lama itu dia absen berapa hari ya teman-teman? 28, Bu. 28 hari. Oke, udah paham ya. Lalu kemudian di sini kita juga pakai variabel karakteristik yang lain ya, ada segala macamnya mulai dari tahun pendidikan, kemudian agamanya gitu ya, kemudian kepemilikan toilet, umur dan sebagainya. Nah, variabel-variabel karakteristik ini kita anggap sebagai variabel covariat ya. Covariat itu adalah variabel penjelas tambahan lainnya, atau kalau teman-teman di ekonometri itu kan kita menyebutnya variabel kontrol ya enggak? Nah, ini juga sama seperti itu juga disebut sebagai variabel kontrol. Cuma kalau di evaluasi dampak ini variabel kontrol itu ada 2 pengertian. Selain itu tadi variabel kontrol juga disebutkan sebagai variabel yang tidak mendapatkan program. Oke. Nah, setelah kita summarize gitu ya, kita kemudian
kita coba tab dulu ya. Kita mau lihat sebelum dan sesudah program. Kita tab tahunnya. Nah, kita perhatikan tahunnya. Tahunnya di sini kita sudah menggunakan tahun 2007 dan 2014. 2007 itu adalah sebelum merokok dan 2014 adalah setelah merokok ya. Kalau kita lihat ID tahunnya, kita buat variabel dummy-nya adalah 0 dan 1. Ya, 0 itu adalah 2007 tadi, 1 itu adalah 2014. Oke. Jadi sebenarnya di dalam DID ini kita butuh tiga variabel utamanya ya teman-teman. Yang pertama adalah variabel outcome-nya tadi, yaitu adalah lama sakit ya, lama absen sakit. Kemudian yang kedua yaitu adalah variabel interaksinya, atau bukan interaksi, variabel programnya itu tadi sebelum dan sesudah ya, artinya ketika dia merokok dan tidak merokok. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah ID waktunya. ID waktu itu adalah periodenya, berarti periode 2007 dan 2014. Nah, berarti di sini yang menjadi dummy adalah ada dua ya, yang menjadi dummy yaitu ID waktu dan program tadi, sebelum dan sesudah mendapatkan program. Lalu kemudian di sini treatmentnya bagaimana? Karena tadi kan di sini ada variabel smoke juga ya. Variabel smoke ini adalah dia yang merokok dan tidak merokok. Cobalah kita tengok dulu ya, teman-teman bisa tengok dulu variabel smoke-nya seperti apa. Nah, ini adalah variabel 0 adalah yang tidak merokok, 1 yang merokok. Oke. Kemudian kalau kita gabungkan, kita coba gabungkan antara waktu. Jadi di tahun 2014 berapa sih orang yang ngerokok dan nggak ngerokok? Di tahun 2007 tuh berapa orang sih yang ngerokok dan ngerokok ya? Nah, ini kita bisa gabungkan berarti tab tahun smoke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini ada 2007 dan 2014 ya. Coba saya tanya, berarti di 2007 ini yang merokok ada berapa? Di tahun 2007 yang merokok ada berapa? 12.318. Oke, yang lain? Benar nggak 12.000 yang merokok? 0, Bu. Tidak ada. Yang 0, Bu. Yang nggak ada, Bu. 0 ya, betul ya. Jadi yang nggak merokok ada, yang merokok ada 0. Jadi yang 12.000 tadi yang merokok apa nggak merokok? Yang nggak merokok, Bu. Tidak merokok. Jadi dari tahun 2007 ini kita bisa lihat ya, yang tidak merokok sebanyak 12.000 orang, yang merokok ternyata 0 atau nggak ada. Tapi di 2014 kira-kira yang merokok ada berapa? 765. Sementara yang ngerokok? Yang merokok 765, yang tidak merokok 11.500. Oke, sudah betul. Good. Jadi teman-teman sudah paham ya. Nah, ini sebuah kemajuan sih. Menurut saya teman-teman udah bisa membaca ini. Very good. Nah, di sini berarti kan kita mau lihat nih sebenarnya orang yang ngerokok di tahun 2007 dan 14 atau sebelum dan sesudah ya. Sebelumnya di tahun 2007 dia tidak merokok, 2014 dia merokok. Nah, oke. Berarti kan ini artinya status merokok di tahun 2007 itu belum ada gitu ya. Jadi bisa dikatakan di tahun 2007 itu belum ada tentang status merokok. Makanya dia status yang merokok itu adalah 0 karena memang dianggap semuanya tidak merokok gitu ya. Jadi sementara di tahun 2014 itu sudah ada
tentang status merokok. Ya teman-teman, jadi di 2014 itu sudah ada tentang status merokok, makanya kemudian ada jawaban orang-orang yang merokok. Tapi di 2007 itu belum ada status merokok, nanti teman-teman bisa cek. Jadi sehingga semuanya dianggap tidak perokok. Nah, padahal kan kita butuh sebelum dan sesudah. Ya, otomatis kan kita butuh di tahun 2007 itu juga sama-sama ada yang merokok. Nah, makanya di sini kita buat di tahun 2007 itu kita buat juga untuk ada orang yang merokok atau 765 ini kita tarik mundur di tahun 2007. Ya, jadi kita buat keduanya itu punya responden yang sama-sama yang sebelum merokok 0 merokok dan 1 merokok 0 tidak merokok gitu ya. Makanya kita coba tab tahun smoke status atau status merokok. Nah, setelah kita tab tahun dan status merokok ya, pada akhirnya tahun 2007 yang tadinya 0 merokoknya kemudian berubah menjadi 765. Ya, karena sebenarnya kita butuh responden yang sama karena itu tadi kita kan menggunakan variabel partisipan dan kontrol ya. Partisipan yang tergabung ke dalam program, kontrol yang tidak sehingga membutuhkan jumlah partisipan yang sama tadi. Gitu ya. Jadi karena di tahun 2007 tadi itu belum ada status merokok sehingga semuanya dianggap tidak merokok. Kemudian akhirnya kita tarik mundur 765 ini di tahun 2007-nya sehingga kalau kita kurangin ya 12318 ini dikurangi 765 hasilnya juga sama 11553 seperti itu. Nah, sampai di sini ini kita bisa lanjutkan. Ya, jadi status merokoknya tahun 2007 udah sama dengan 2014. Yang tidak merokok adalah sebesar 11.500-an, yang merokok adalah 765 dan sama halnya di tahun 2014. Oke, jadi artinya bahwa yang tidak merokok itu lebih banyak dibandingkan yang merokok. Oke. Nah, lalu kemudian kita perlu membuat variabel interaksinya, ya kan? Kalau tadi itu adalah variabel treatment-nya, variabel partisipannya tadi. Nah, maka sekarang kita adalah membuat variabel interaksi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa variabel interaksi itu adalah gabungan antara variabel treatment dengan waktunya. Ya, berarti yang mendapat variabel treatment itu adalah yang tadi itu responden yang tergabung ke dalam program dan tidak program tadi atau sebelum dan sesudah tadi kita kalikan dengan ID waktunya atau periodenya. Berarti kan ID tahunnya tadi 2007 dan 2014 harus kita kalikan dengan status merokoknya. Nah, ini kita mau membuat variabel interaksinya. Variabel interaksi itu yang mana? Yang ini tadi, teman-teman. Nah, ini ya, kan kita butuh variabel ini. Ini adalah variabel interaksi. Variabel interaksi di sini adalah gabungan antara T besar dan T kecil. T besar tadi adalah variabel treatment, T kecil adalah variabel waktu. Maka variabel interaksi itu adalah perkalian antara T dan T atau gabungan T besar dan T kecil. Ini yang kita sebut sebagai variabel interaksi. Maka prakteknya variabel interaksi itu adalah perlu kita kalikan. Di sini kan variabel treatment-nya adalah status merokok. Ya enggak? Variabel treatment-nya adalah status merokok, ini kita kalikan dengan variabel waktunya, yaitu adalah ID tahun. Nah, di sini tadi ya, ID tahun yang sudah kita buat. Maka kita perlu generate menjadi variabel baru, yaitu variabel interaksi. Kita bisa buatkan smoke status DT. Di sini, yaitu adalah gabungan antara status dan ID tahun. Nah, ini kita bisa generate. Oke, kemudian kita bisa tab, kalau teman-teman mau lihat, tab apakah sudah terbuat. Nah, udah terbuat ya. Ini adalah
variabel baru, yaitu variabel interaksi namanya. Variabel interaksi apa? Variabel treatment dikalikan dengan variabel waktu. Gitu. Ya, jadi variabel interaksi yang tadinya sebelum 0 tidak merokok sebesar sekian, dan 1 yang merokok adalah sebesar sekian. Oke, paham ya? Nah, ini sebenarnya 2-3 ribu ini kan adalah mereka-mereka yang tidak merokok selama 2 tahun, ya kan? Dan ini adalah yang merokok selama 2 tahun juga. Gitu. Jadi ini diambilkan dari sini sebenarnya ya. Ini ID waktu dikalikan dengan di sini. Hubungan ini, oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan variabel baru, yaitu berupa gabungan status merokok dan waktu, kita kemudian bisa regresikan, ya. Jadi regresi di sini adalah sebenarnya sama aja kayak regresi OLS biasa. Oke, cuma bedanya di DID tadi kan kita karena memang mau melihat dampaknya. Ya, makanya difference in difference, jadi perbedaannya. Nah, caranya gimana? Cara olah datanya atau modelnya kita bisa lakukan regresi, reg ya. Kemudian kita masukkan variabelnya tadi, variabel outcome-nya adalah absen sakit, variabel interaksinya SMOK-STAT DT, kemudian variabel treatment-nya adalah SMOK-STAT, kemudian variabel waktunya adalah ID tahun. Nah, ini kita bisa kontrol D. Nah, ini adalah hasil dari model DID, teman-teman semuanya. Oke. Gitu ya. Jadi ini adalah sudah seperti ini sebenarnya hasil dari model DID. Yang dilihat yang mana, Bu? Yang dilihat adalah kan kita mau melihat itu tadi ya, apa namanya? Yang dilihat adalah ini, status atau variabel interaksinya. Nah, variabel interaksinya di sini adalah berapa nih? Min 0,167. Nah, kita lihat p-value-nya di sini tidak berpengaruh ya. Berarti artinya bahwa apa namanya? Kira-kira artinya apa? Berarti artinya bahwa status merokok, perubahan status merokok itu tidak berpengaruh terhadap lama absen sakit gitu ya. Karena memang hasilnya tidak berpengaruh. Jadi ya hasilnya berarti sebesar 0,167 itu dari hasil regresinya menyatakan bahwa apa namanya, perubahan status merokok tidak berpengaruh terhadap lama absen sakit. Udah begitu. Sampai di sini paham? Nah, ini reg di sini adalah regresi teknik OLS ya. Lalu kalau pakai difference indifference-nya sendiri bisa nggak, Bu? Bisa. Caranya adalah seperti ini. Jadi di ID ini kita juga, maksudnya ada 2 teknik ya, teman-teman. Bisa pakai regresi biasa, caranya seperti ini. Bisa pakai apa namanya? Bisa pakai teknik DID-nya sendiri. Caranya adalah seperti ini. Perlu menggunakan diff. Jadi perlu ada diff di sini. Nah, untuk diff ini teman-teman perlu install dulu SSC install diff. Nah, untuk bisa menggunakan command diff ini teman-teman harus install dulu.
Oke, sekali lagi saya ulang bahwa di ID ini bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama bisa menggunakan teknik regresi biasa, yang kedua yaitu bisa menggunakan teknik di ID-nya itu sendiri. Hasilnya nanti akan sama aja. Oke, hasilnya sama aja, nggak akan beda. Coba kita buktikan. Jadi kalau teman-teman belum ada div-nya atau difference in difference-nya, teman-teman bisa SSC install div dulu ya. Kalau saya sudah ada SSC install. Nah, teman-teman bisa SSC dulu. Ini nanti kemudian proses. Nah, ini sudah ada artinya. Nah, maka nanti bisa kita run sendiri. Jadi div ya, caranya adalah div. Kemudian kita bisa tuliskan variable outcome-nya. Variable outcome-nya apa? Yaitu adalah absen sakit, koma, kemudian P di sini adalah ID tahunnya. Ya. Kemudian T di sini adalah status merokok. Nah, ini kita bisa kontrol D. Nah, hasilnya yang mana yang dibaca, Bu? Nah, ini hasilnya ya, difference in difference-nya. Nih, sama aja kan? Min 0,168 sama seperti yang tadi, min 0,1676 ya sama aja kalau dibulatin adalah min 0,168. Oke, sama. Nggak beda. Jadi, bahwa di ID ini bisa menggunakan dua teknik. Teknik difference in difference itu sendiri atau teknik regresi OLS. Oke. Ya, jadi artinya bahwa, nah di sini juga p-value-nya menjelaskan tidak berpengaruh ya, berarti memang perubahan status merokok ini tidak berpengaruh terhadap absensi lama sakit. Sudah, itu inti dari DID. Sampai di sini paham? Bisa? Lebih simpel ya dibanding PSM kemarin. Kalau PSM memang ujinya banyak ya, treatmentnya banyak. Kalau DID ya cuma seperti ini. Gitu. Terus kok cuma ini aja, Bu? Nggak ada variabel-variabel yang tadi? Variabel karakteristik tadi bisa dimasukkan. Nah, ini kalau kita hanya pakai 3 variabel itu tadi. Kalau kita pakai variabel covariatnya atau variabel kontrol di sini adalah variabel penjelas lainnya ya, variabel karakteristiknya lain, bisa juga. Nah, caranya begini. Sama aja, kalau kita mau pakai regresi OLS, kita tinggal tambahkan aja regresi. Ada apa saja variabelnya, kita tinggal masukkan. Absen sakit, status merokok, ya, variabel baru tadi, variabel interaksi, kemudian variabel status merokok, ID tahunnya, ada age, umur, kemudian jenis kelamin, status menikah, kemudian lama pendidikan, ya, kemudian keagamaan, ya, TV, tinggal di Jawa apa di kota, di Jawa atau di luar Jawa. Nah, variabel-variabel karakteristiknya bisa dimasukkan setelahnya. Ini kalau kita regresi. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya dan memang berbeda sih hasil koefisiennya ya. Tapi hasilnya juga sama aja, intinya tidak berpengaruh, cuma koefisiennya yang beda karena ada tambahan-tambahan variabel karakteristik yang tadi belum dimasukkan. Tapi sama-sama tidak berpengaruh. Oke, kalau kita pakai teknik DID gimana? Sama aja teknik DID, tinggal diganti di depannya adalah div, ya, komen div, kemudian variabel outcome-nya apa, yaitu adalah absen sakit, kemudian kita tambahkan P ID tahun, kemudian T adalah status merokoknya, kemudian covariatnya apa? Ya, jadi covariatnya apa? Covariatnya yaitu kita masukkan semuanya tadi, umur, Jawa, ya, kemudian status menikah dan sebagainya. Nah, ini kita execute. Nah, ini hasilnya ya. Sama, hasilnya juga tidak berpengaruh, cuma koefisiennya aja yang berbeda. Sama nih, 1,40, ini juga 1,40 kalau kita bulatkan. Jadi intinya, hasil dari penggunaan teknik regresi biasa atau LS sama saja ketika kita menggunakan tekniknya di ID sendiri. Gitu. Begitu teman-teman, sudah selesai.
lebih mudah dan simpel. Ya enggak? Jadi kesimpulannya bahwa ya tidak ada pengaruh antara perubahan status merokok dengan lama absen sakit. Sudah. Jadi kalau tinggal dibuat paper ya tinggal dijelaskan aja dari pendahuluan kenapa kok pakai tentang penelitian status merokok terhadap lama absen, emang apa alasannya. Nah, itu kita jelaskan di pendahuluan disertai dengan pendukung-pendukung penelitian terdahulu. Lalu kemudian menggunakan variabel-variabel, ada variabel status merokok, kemudian waktu 2007-2014, kemudian ada variabel covariatnya, atau covariat-covariatnya itu ada variabel apa saja, ada umur, dan sebagainya. Gitu, tinggal dibuat tulisan. Nah, ini udah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Ini tinggal dibuat paper aja nih. Begitu. Simple, oke? Gampang ya? Paham sampai di sini? Ibu, berarti kalau pakai ID, ini tetap buat variabel lagi kan, Bu? Tapi variabel, iya kan ini contoh ya, ini contoh dari penggunaan model DID secara teknik. Tapi di balik ini, teman-teman pada dasarnya juga masih harus membuat variabel. Variabel apa ya? Variabel yang ini tadi ya, kayak misalnya kalau mau status merokok ya teman-teman harus buat variabel status merokok, variabel umur ya, variabel gender, variabel status menikah, seperti itu yang sudah kita praktekkan di awal-awal. sama yang variabel interaksi itu juga, Bu? Kalau variabel interaksi kan nanti buatnya setelah teman-teman sudah sudah membuat variabel-variabel penjelasnya dan karakteristiknya. Kalau sudah oke, nanti variabel interaksinya dibuatnya di DID nih. Nah, ini caranya. Kita generate variabel interaksi, yaitu adalah gabungan atau dikalikan antara variabel treatment dengan waktu. Ini. Gitu. Jadi variabel interaksinya nanti kalau sudah mulai olah data di ID-nya. Bukan pada saat awal-awal membuat variabel. Oke, Mbak Nunung? Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa sampai di sini? Jadi teman-teman sudah bisa dua variabel ya. Ada variabel PSM dan di ID. Silahkan nanti tinggal teman-teman pilih mau pakai model di ID atau PSM. Tapi kayaknya saya yakin kebanyakan bakal di ID nih dibanding PSM. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan ya, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Saya malah senang kalau ada yang tanya aktif gitu ya. Berarti teman-teman memang berusaha untuk memahami. Jadi nggak usah malu. Oke? Karena nanti kalau nggak tahu ya teman-teman sendiri juga yang rugi. Bisa? Maaf Bu, izin bertanya, kalau yang untuk kelas C kemarin tetap boleh di ID apa harus PSM? Boleh, karena kelas C kan sudah dapat materi ini, materi malam ini tentang DID, jadi monggo silahkan, boleh aja. Mau kelas C kalau mau pakai DID juga boleh, karena sudah saya terangkan. Kalau belum saya terangkan ya teman-teman kan nggak bisa. Nah ini udah saya terangkan DID, jadi silahkan kalau mau pakai DID. Kalau mau pakai PSM juga boleh. Jadi ada dua, artinya dalam satu semester evaluasi dampak ini teman-teman sudah mendapatkan dua model ya. DID dan PSM. Ibu izin bertanya. Jika besok kita waktu bikin papernya itu waktu di regresi, nah itu ada yang tidak berpengaruh seperti yang tadi kan Bu. Nah itu tuh boleh nggak Bu? Ataukah harus berpengaruh?
Kalau memang nggak berpengaruh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak harus berpengaruh ya. Ya kita buat aja apa adanya. Kalau memang nggak berpengaruh ya berarti nggak berpengaruh gitu. Selama teman-teman memang sudah betul ya membuat variabel-variabelnya udah betul langkah-langkahnya dan sudah tepat gitu ya dalam pembuatan variabel. Kalau memang hasilnya nggak berpengaruh ya nggak apa-apa. Nanti tinggal jelaskan aja apa adanya. Oh, misalnya kayak gini, status merokok hasilnya tidak berpengaruh. Ya sudah, apakah saya harus cari yang berpengaruh? Nggak apa-apa. Kalau memang hasilnya nggak berpengaruh, nggak apa-apa. Tinggal nanti dicari alasannya. Kenapa kok nggak berpengaruh kira-kira, gitu kan? Kenapa kok status merokok ini misalnya nggak berpengaruh terhadap lama absen, sakit, misalnya kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalnya tentang BLT, BLT terhadap pengeluaran rumah tangga misalnya, oh ternyata adanya BLT itu tidak berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga gitu kan. Ya berarti ada apa kok nggak berpengaruh? Apakah program BLT ini sebenarnya tidak tepat sasaran atau seperti apa gitu? Kenapa bisa tidak berpengaruh? Atau program BLT ini sebenarnya kurang efisien atau bagaimana? Nah, itu yang perlu digali. Berarti kan, lantas kalau hasilnya nggak berpengaruh, lantas teman-teman tidak berpengaruh, udah titik. Teman-teman tidak menjelaskan alasan di balik tidak berpengaruh, itu ya itu salah gitu ya, jadi kurang tepat. Yang tepat adalah kalau memang tidak berpengaruh, oke nggak apa-apa, silahkan dicari alasannya. Cara nyarinya gimana? Ya banyak baca, dicari gitu ya, banyak baca. Apa namanya? Cari tahu kenapa kok tidak berpengaruh. Dari jurnal-jurnal artikel terdahulu, dari berita, dari apa gitu bisa. Begitu, oke Mbak? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, meskipun hasilnya nggak berpengaruh, tapi teman-teman bisa menjelaskan dengan detail ya, dengan oke, nyambung, masuk akal gitu. Nah itu akan sangat bagus gitu ya. Akan bagus sekali dan saya sangat apresiasi itu. Dan kalau memang nanti tulisannya bagus, penjelasannya oke, analisis ekonominya oke, bagus, nanti saya minta untuk dipublikasikan gitu. Nanti saya bantu untuk publikasikan. Gitu meskipun hasilnya nggak berpengaruh. Jadi nggak masalah ya. Ada lagi? Ya, sebenarnya 1 menit. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas tentang Dedi ya? Monggo. Izin bertanya tentang paper yang mau saya buat kan, Bu. Itu kan tentang PKH. Bentar, Bu. Tentang evaluasi dalam program harapan terhadap
pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu berarti kan variabelnya tuh baru nentuin PKH, terus Vaskes, sama control age, umur, maksudnya umur sama status ekonomi kayak gitu, Bu. Menurut Ibu gimana, Bu? Apa tadi, Mbak? Terhadap apa? Putus-putus tadi. Terhadap fasilitas kesehatan, Bu. Fasilitas kesehatan. Oke, fasilitas kesehatan udah ada ya? Udah variabelnya ada ya? Ada, Bu, Vaskes. Oh, ya udah. Oke, terus pertanyaannya? Nah, itu kan variabel saya kan yang dependennya Vaskes, berarti terus independennya PKH. Nah, variabel kontrolnya itu ada umur sama status ekonomi, baru dua sih, Bu. Itu menurut Ibu gimana? Itu sebagai covariatnya ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nunung mau pakai DID, berarti variabel outcome-nya itu adalah Vaskes, kemudian variabel treatment-nya nanti bisa pakai PKH-nya itu, program PKH-nya, lalu kemudian variabel waktu, ID waktunya berarti misalnya pakai PKH itu kan mulai tahun berapa ya? 2007 ya nggak? Ya nggak Mbak Nunung? Sepertinya iya, Bu. Nah, itu harus tahu ya. Mbak Nunung yang nulis PKH harus tahu. Karena nggak bisa ngasal. Jadi teman-teman kalau mau nulis program apa, harus tahu mulai kapan program itu didirikan. Harus ada landasannya. Jadi nggak bisa ngasal. Oke, kita ambillah 2014, 2007. Nah, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus tahu dulu kapan program itu didirikan atau kapan program itu berjalan. Berarti kan kalau PKH 2007, bisa mulai 2004 sama 2007. Itu Mbak Nunung. Nah, nanti variabel covariatnya atau variabel kontrol atau variabel penjelas lainnya bisa ditambah umur ya, kemudian lama pendidikan, kemudian kondisi, intinya adalah variabel karakteristik lainnya itu bisa ditambahkan yang sesuai dengan persyaratan mendapatkan program itu gitu. Misalnya pendapatan gitu kan. Yang dapat PKH itu pendapatannya itu minimal maksimal berapa. Nah, itu bisa dimasukkan pendapatan. Kemudian program PKH itu yang anggota keluarganya berapa misalnya, nah itu bisa dimasukkan. Jadi harus cari tahu dulu tentang PKH. Kapan berdirinya, syarat mendapatkan PKH itu yang seperti apa. Nah, syarat-syarat PKH itu tadi yang bisa dimasukkan sebagai variabel penjelasnya atau variabel covariatnya tadi, sebagai covariat tadi. Baik, terima kasih, Bu. Udah jelas ya, Mbak Nunung? Oke, ada lagi yang lain? Bisa ya? Kalau untuk variabel covariatnya itu ada batas minimalnya nggak, Bu? Nggak ada sih. Nggak ada minimalnya berapa. Cuma memang kebanyakan paper tentang evaluasi dampak itu pada banyak ya. 5 lebih lah ya. Coba kayak tadi saya pakai kan banyak. Atau kalau teman-teman baca tentang artikel-artikel yang evaluasi dampak itu kan nggak sedikit, ya kan, covariatnya. Ya kalau teman-teman mungkin bisa pakai covariat variabel karakteristik yang gampang-gampang aja. Nggak usah yang susah-susah kayak umur. Itu kan gampang. Dan udah sering kita praktekkan kan di kelas umur, gender, status menikah, itu kan sudah kita praktekkan toh. Nah itu bisa dipakai. Yang gampang-gampang aja. Yang teman-teman bisa pakai variabel dummy-nya 0101, yang jawabannya juga singkat-singkat misalnya. Gitu, itu bisa dipakai. Nggak ada batas minimal sih. Minimal berapa nggak ada, cuma kalau semakin banyak ya semakin bagus. Artinya semakin menjelaskan tentang mendekati detailnya penjelasan tentang program tersebut gitu ya maksudnya ya. Paham kan? Kayak misalnya BLT, yang dapat BLT itu yang pendapatannya maksimal 600.000 per bulan atau per tahun gitu kan. Nah, itu bisa jadi variabel covariatnya 1. Kemudian gender, umur, kemudian
kondisi rumah itu yang toiletnya punya sendiri atau enggak, sumber air minumnya itu dari mana, kemudian ubin rumahnya itu ubin teh keramik atau tanah atau dan sebagainya. Itu kan semakin mendekati detailnya program gitu kan. Nah, itu akan semakin bagus. Paham ya? Baik, Ibu. Oke, ada lagi? Udah mulai pada ngolah variabelnya belum? Bikin variabelnya. Sudah ya? Jadi, jadi teman-teman hari ini pertemuan terakhir ya. Untuk mata kuliah evaluasi dampak. Artinya teman-teman udah mulai harus buat papernya ya. Kenapa? Memang saya sengaja untuk tidak materi lagi di minggu depan karena nanti takutnya teman-teman mepet bikin papernya dan malah nggak selesai atau hasilnya nanti jadi kurang maksimal untuk tugas paper. Jadi memang saya alokasikan khusus minggu depan, silahkan teman-teman mulai gunakan untuk membuat papernya. Nanti minggu depan bisa absen secara mandiri ya. Oke? Absen secara mandiri. Izinnya lagi bukan, misalkan saya udah buat variabel, Bu. Nah, mau ada yang pakai variabel punya data yang variabel punya Ibu, berarti nanti disatuin gitu ya, Bu? Maksudnya yang mana? Pas ngolahnya itu, Bu. Kan yang pernah diolah itu kayak umur gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, dipakai aja, nggak apa-apa. Itu kan juga kita udah ada do file-nya kemarin, toh caranya gimana, nggak apa-apa kalau memang mau pakai umur, nggak apa-apa dipakai aja. Kayak Jawa, luar Jawa gitu kan, kemarin kita juga sudah coba praktekkan. Mau pakai itu juga nggak apa-apa, silahkan. Oke, bisa? Mas Pianto bisa? Insya Allah, Bu. Oke, kelas C dan kelas A bisa ya, aman ya, gampang kan di ID. Oke, kalau gitu ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sambil nunggu saya absen ya. Saya absen kelas A dulu ya. Jadi silahkan bisa bilang hadir.